Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkifli. Saya dari Universitas Bilfat, Lamongan, dan di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan Islam kepada dosen pengampu Bapak Nurdi. Sekarang bab sejarah pendidikan Islam pada dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi, perkembangan pendidikan Islam mengalami beberapa perkembangan penting. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Pada dinasti Umayyah mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, dan kedokteran. Ini terutama terjadi di pusat-pusat intelektual seperti Damaskus. Yang kedua, pendidikan agama. Pendidikan agama, khususnya ajaran Islam, menjadi fokus utama madrasah sekolahan mulai muncul sebagai lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, pembangunan madrasah. Kekhalifahan Umayyah mendirikan madrasah sebagai pusat pembelajaran agama Islam. Salah satu contoh terkenal adalah Madrasah Bait al-Hikmah di Damaskus. Yang keempat, pengembangan bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu dan agama yang dominan pada masa ini. Tata bahasa Arab dan sastra berkembang, dan Al-Quran mulai diajarkan secara lebih sistematis. Yang kelima ialah pengaruh budaya lain. Nah, yang dimaksud dengan pengaruh budaya lain ialah selama masa Umayyah, dunia Islam berinteraksi dengan berbagai budaya, terutama dari Yunani, Persia, dan India. Ini berkontribusi pada pertumbuhan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Selanjutnya ialah materi dan metode. Yang pertama, materi. Materi pertama ialah Al-Quran. Al-Quran tetap menjadi pusat pendidikan Islam. Santri mempelajari pembacaan, pemahaman, dan hafalan Al-Quran. Yang kedua, hadis. Hadis, perkataan atau tindakan dari Nabi Muhammad, adalah bagian penting dari materi pendidikan. Santri mempelajari koleksi hadis untuk memahami dan menerapkan ajaran agama. Yang ketiga, fikih atau hukum Islam. Materi pendidikan mencakup pembelajaran tentang hukum-hukum Islam, etika, dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari. Yang keempat ialah bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa utama dalam pendidikan karena Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Santri diajarkan bahasa ini agar dapat memahami dan berinteraksi dengan teks-teks agama. Yang kelima ialah ilmu-ilmu Islam. Selain itu, ilmu-ilmu Islam lainnya seperti tafsir atau penafsiran Al-Quran, usul fikih, prinsip-prinsip hukum Islam, dan ilmu-ilmu lainnya yang diajarkannya. Selanjutnya ialah metode. Metode pertama ialah pendidikan di masjid. Masjid adalah tempat utama pendidikan Islam. Ini berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam, tempat-tempat santri atau siswa belajar dari guru-guru mereka. Yang kedua ialah pembelajaran hafalan. Hafalan Al-Quran
dan hadis adalah aspek penting dari pendidikan ini. Santri diharapkan untuk menghafal teks-teks penting. Selanjutnya ialah diskusi dan perdebatan. Diskusi dan perdebatan diadakan untuk memahami makna dan aplikasi ajaran agama dan juga untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya ialah penggunaan literatur Islam. Selain teks-teks utama, literatur Islam seperti karya-karya filosofis, sastra, dan ilmiah juga diajarkan pada masa itu. Selanjutnya ialah lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah adalah cikal bakal bagi pengembangan sistem pendidikan Islam yang lebih kompleks di masa-masa berikutnya. Berikut adalah penjelasan dan jabaran beberapa aspek lingkungan pendidikan pada masa itu. Yang pertama, masjid sebagai pusat pendidikan Islam. Nah, yang dimaksud dengan masjid sebagai pusat pendidikan Islam ialah masjid menjadi pusat penting dalam pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi tempat utama untuk pembelajaran agama. Yang kedua ialah pendekatan lisan dan guru kepada santri. Pendidikan pada masa itu lebih bersifat lisan dan interaktif. Guru-guru secara langsung mengajar santri-santrinya ini menciptakan hubungan yang erat antara guru dan siswa dan memungkinkan transfer pengetahuan yang mendalam. Yang ketiga, pendidikan komunal. Lah, apa yang dimaksud dengan pendidikan komunal? Pendidikan komunal ialah lingkungan pendidikan didasarkan pada pendekatan komunal dengan partisipasi aktif dari anggota masyarakat. Ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan mendidik generasi muda. Yang keempat, keterlibatan keluarga. Orang tua memainkan peran penting dalam pendidikan awal anak-anaknya. Mereka mengajarkan dasar-dasar agama, termasuk membaca dan menulis, serta nilai-nilai etika. Yang nomor 5 ialah pengaruh budaya sekitar. Yang dimaksud dengan pengaruh budaya sekitar adalah lingkungan pendidikan pada masa dinasti Umayyah juga mencerminkan pengaruh budaya sekitar, seperti warisan Persia dan Yunani yang memengaruhi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan pemikiran intelektual. Nah, sumber daya yang terus pada periode ini mungkin terbatas, tetapi peneliti sejarah Islam dan literatur tentang perkembangan pendidikan Islam akan memberikan wawasan yang lebih lanjut tentang lingkungan pendidikan pada masa dinasti Umayyah ini. Selanjutnya, kesimpulan. Pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah merupakan bagian penting dalam sejarah perkembangan Islam. Kesimpulannya, masa dinasti Umayyah menciptakan lingkungan di mana pendidikan Islam berkembang dan penekanan pada bahasa Arab dan ilmu pengetahuan membantu melestarikan dan mengembangkan warisan intelektual Islam. Hal ini menjadi landasan bagi perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan agama Islam di masa selanjutnya. Perkembangan ini membentuk dasar bagi peradaban Islam yang makmur selama berabad-abad berikutnya. Dengan demikian, masa dinasti Umayyah menciptakan dasar yang kuat bagi peradaban Islam yang lebih lanjut berkembang, membawa dampak-dampak besar bagi budaya, ilmu pengetahuan, dan agama.
Perkembangan ini terus berlanjut dan menjadi warisan berharga bagi peradaban dunia. Sekian dari saya atas pemaparan materi sejarah pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau pelafalan dalam materi tersebut. Saya selaku pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.